Selamat datang di channel YouTube kami. Banyak cerita dongeng, cerpen, dan sejarah di sini. Hai teman-teman, dalam video ini kami akan menyampaikan perihal hantu-hantuan, kuntilanak, pocongan, hantu penunggu pohon, dan perihal tempat yang dikabarkan angker. Sebagian besar masyarakat Indonesia percaya dengan keberadaan kuntilanak, pocongan, tuyul, hantu penunggu pohon dan semacamnya sebagai makhluk penghuni alam lain. Terbukti dengan banyaknya saluran YouTube yang menampilkan ulasan-ulasan tentang sosok kuntilanak, pocongan, dan hantu penunggu pohon, hampir semuanya tidak pernah sepi penonton. Bahkan hampir seluruhnya yang menyukai ulasan tentang sosok kuntilanak dan pocongan, mereka menafsirkan sosok tersebut adalah jelmaan makhluk gaib, jelmaan jin. Secara turun-temurun dari generasi ke generasi ditafsirkan seperti itu, akhirnya tertanam di pikiran. Apabila ada yang memberi fakta berbeda, fakta tersebut berdasarkan catatan sejarah yang memaparkan bahwa kuntilanak, pocongan, dan tuyul hanya 3 di antara makhluk tahayul di dalam cerita dongeng dari negeri Campa, mereka akan menolak catatan sejarah tersebut. Mereka akan menolak apabila dijelaskan bahwa pocongan dan kuntilanak hanyalah sosok dalam cerita tahayul. Ia bukan makhluk gaib, bukan pula jelmaan. Cerita hantu pocongan dan kuntilanak tidak lebih seperti cerita dalam film horor zaman sekarang, yakni Suster Ngesot atau film horor Nenek Gayung dan semacamnya. Selain menolak catatan sejarah tersebut, mereka juga akan mengatakan bahwa orang yang tidak percaya keberadaan pocongan dan kuntilanak adalah orang yang tidak percaya pada hal gaib, bahkan dianggap tidak beriman. Padahal semua orang tahu dan mengerti bahwa yang gaib memang ada. Tapi bukan berarti segala cerita yang berbau mistis langsung terburu-buru dikatakan sebagai kisah gaib sebelum tahu akar asal muasal dari sebuah cerita. Sebab mempercayai hal yang bersifat tahayul adalah perbuatan dosa. Karena takut dosa itulah, beberapa orang sangat hati-hati untuk yakin pada kebenaran cerita mistis, apalagi cerita sosok-sosok hantu penunggu pohon. Dalam video yang lain kami telah mengulas tentang sejak kapan cerita dongeng tahayul kuntilanak, pocongan, tuyul, dan cerita hantu penunggu pohon ada di Nusantara kita ini. Tentu berdasarkan catatan sejarah yang diungkapkan oleh sejarawan, bukan berdasarkan para pendongeng cerita mistis, dan juga bukan berdasarkan kata dukun palsu yang sering menjual jimat-jimatan. Teman-teman yang sedang nonton video ini mungkin salah satu yang menyukai tontonan kuntilanak, pocongan, tuyul dan semacamnya, atau malah mengaku pernah ditemui salah satu dari sosok hantu-hantuan tersebut. Apabila ada orang mengaku bahwa ia sering ditemui hantu pocongan, hantu kuntilanak, atau hantu penunggu pohon, jangan terburu-buru diduga bahwa orang tersebut tajam mata batinnya. Sebab pada kasus kesehatan jiwa, orang yang sering seolah melihat sosok penampakan makhluk dari alam lain, adalah karena terganggu oleh jiwanya sendiri sehingga sering berhalusinasi. Apalagi kalau ia mengaku sering ditemui pocongan atau kuntilanak, apabila sangat sering, maka sudah jelas harus segera didampingi ahli kesehatan jiwa. Karena dua makhluk tersebut bukan makhluk gaib, bukan pula jelmaan, dua sosok tersebut adalah sosok dalam cerita tahayul dari negeri Campa. Dan apabila ada orang yang teman-teman tuakan, atau malah teman-teman anggap dia sebagai guru ilmu kebatinan, guru yang dianggap bisa mengajarkan mempertajam mata batin, tapi ia sering bercerita ditemui hantu pocongan, sebaiknya juga teman-teman jauhi. Karena teman-teman nanti akan salah jalan apabila berguru pada orang yang sering berhalusinasi. Untuk mengetahui sejarah sejak kapan cerita pocongan ada di Nusantara kita ini, teman-teman bisa nonton video kami, yang kami beri judul, Sejarah Pembawa Cerita Tahayul Pocongan dan Tradisi Genduri. Seseorang yang oleh Tuhan diberi anugerah mampu menyibak tabir gaib, dan mampu melihat alam gaib memang ada.
Orang yang oleh Tuhan diberi anugerah tersebut sudah pasti melewati perjalanan supranatural yang sangat panjang. Sehingga ia bisa membedakan mana sosok yang berasal dari alam pikirannya sendiri, dan mana yang benar-benar sosok makhluk dari alam gaib. Banyak yang mengaku hanya dengan berbekal satu bait japa mantra, yang dihafalkan dalam waktu 2 atau 3 hari, ia sudah bisa berjumpa dengan makhluk gaib. Japa mantra atau doa-doa yang dirapalkan atau dibaca dengan sepenuh keyakinan akan membuat seseorang tersebut tersugesti. Lalu kemudian tidak lagi punya daya untuk mengetahui dengan pasti sosok yang dilihatnya adalah makhluk gaib atau sosok yang berasal dari alam pikirannya sendiri. Lalu kemudian ia akan enteng berkata sosok-sosok penampakan, sosok-sosok penunggu, dan di negeri kita orang-orang seperti ini sangat laku. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang merasa seolah melihat hantu adalah sebagai berikut. Pertama, infrasonik. Suara infrasonik sering bikin merinding. Sebab telinga manusia hanya bisa dengan normal untuk mendengarkan suara dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Suara di bawah 17 Hz, kadang manusia hanya akan merasakan getarannya yang disebut dengan efek infrasonik. Hal inilah biasanya yang bikin bulu di bagian belakang leher berdiri yang disebut merinding, dan sering diasosiasikan dengan kedatangan atau didekati makhluk gaib. Kedua, ideomotor efek. Jailangkung bergerak atas sugesti otak yang begitu kuat. Sugesti yang kuat dari otak dapat menyebabkan otot-otot pada tubuh kita bergerak dengan sendirinya atau disebut dengan ideomotor efek. Hal ini biasanya terjadi pada permainan jailangkung. Jadi dalam permainan jailangkung, atau apabila teman-teman memainkan permainan ini yang menggerakkan boneka berkepala dari tempurung kelapa tersebut bukan makhluk halus melainkan otot kita sendiri yang tanpa disadari. Ketiga, automatisme. Teman-teman pasti pernah melihat orang-orang yang seolah dimasuki makhluk halus atau dimasuki arwah penasaran. Orang yang menjadi medium atau dirasuki oleh makhluk halus adalah sedang dibawa efek automatisme. Mereka memasuki fase turun ke alam bawah sadar sehingga otak akan memunculkan berbagai macam informasi. Hal ini akan menimbulkan berbagai ekspresi, berbicara sendiri, yang dianggap sebagai kerasukan arwah. Keempat, keracunan karbon monoksida. Rumah tua yang terbengkalai biasanya dipenuhi dengan karbon monoksida. Dan tidak hanya rumah tua terbengkalai, gua dalam tanah yang terbengkalai, pohon besar yang rindang dan cacat batangnya dan tumbuh di tempat lembab juga sering dipenuhi gas karbon monoksida. Ternyata keracunan gas karbon monoksida dapat menyebabkan seseorang halusinasi. Seolah tiba-tiba melihat bayangan sosok penampakan. Lalu mengapa itu bisa cepat terjadi hanya setelah beberapa saat memasuki rumah tua, masuk gua, atau berteduh di bawah pohon besar dan rindang di tempat lembab? Halusinasi tersebut cepat terjadi karena gas ini akan meresap dengan cepat ke dalam saluran darah. Itulah kenapa teror akan berhenti saat seseorang meninggalkan lokasi yang dipenuhi dengan karbon monoksida. Tetapi apabila rumah atau tempat tersebut terlalu banyak dipenuhi gas karbon monoksida, maka teman-teman keesokan harinya badan akan panas, muntah-muntah, dan pikiran kacau. Hal tersebut sering dianggap diganggu makhluk halus penunggu rumah tua, penunggu gua, atau penunggu pohon besar yang tumbuh di tempat lembab dan rindang yang telah disinggahi. Kelima, histeria. Orang stres karena lingkungan tidak nyaman, atau stres karena tekanan pikiran akan mudah kesurupan. Kesurupan massal yang terjadi di suatu tempat biasanya terjadi karena efek histeria massal. Hal ini biasa terjadi pada sekelompok orang yang mengalami stres berat yang tidak terbendung hingga menimbulkan gejala kejang hingga berteriak histeris. Ketika melihat temannya histeris, berteriak menjerit-jerit, maka teman yang lain, yang mengalami tekanan pikiran yang sama akan langsung hanyut pada histeria yang sama. Biasanya kejadian ini terjadi di tempat yang penuh dengan tekanan yang mengakibatkan pikiran jadi stres seperti sekolah atau pabrik. Itulah beberapa alasan ilmiah saat seseorang seolah tampak melihat atau seolah diganggu makhluk halus.